Komunitas Advokat Lingkar Nusantara, LISAN, mengusulkan dan mengajukan nama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, dalam jumpa pers yang digelar di Hotel Ibis Budget Menteng, Jakarta, Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023. Ketua Umum LISAN, Hendarsam Marantoko, mengatakan pengajuan Gibran Rakabuming sebagai Capres Prabowo Subianto melihat perkembangan politik belakangan ini. Apalagi, menurut Hendarsam, nama komunitas LISAN ini dulunya adalah bernama Komunitas Prabowo Gibran yang disingkat PROGI. Ia juga membeberkan mengapa Gibran Rakabuming layak untuk mendampingi Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil presiden. Ingin sebenarnya menyikapi perkembangan dan dinamika politik yang ada pada hari ini, belakangan ini, terkait dengan konstelasi pemilihan umum capres, ya, lebih spesifiknya pencapresan, bahwa ketika kami sudah mendeklarasikan mendukung Pak Prabowo, maka yang menjadi pertanyaan berikutnya itu siapa cawapresnya, kan seperti itu. Yang kedua, bahwa kami mendapat banyak masukan, banyak desakan yang sebenarnya ini sudah menjadi wacana di pikiran dan sanubari kami, dan memang itu mengerucut kepada satu nama dari beberapa nama yang sudah beredar pada saat itu. Nama itu mengerucut ke Mas Gibran Rakabuming. Jadi kenapa Mas Gibran? Jadi saya kasih tahu dulu sejarahnya. Pada saat LISAN itu kita dirikan, sebenarnya namanya bukan LISAN, kami ngomongkan pada namanya itu malah relawan PROGI, relawan Prabowo Gibran. Dari awal kami sudah menentukan itu sebenarnya. Cuman mungkin dengan beberapa pertimbangan kita akhirnya tidak menggunakan nama itu. Jadi kita menggunakan nama Lingkar Nusantara atau LISAN. Jadi artinya memang secara sejarah dan aspirasi di benak kami yang paling tepat untuk mendampingi Pak Prabowo itu adalah Gibran, Mas Gibran, ya. Yang ketiga, bahwa kenapa Mas Gibran? Yang pertama tentunya kita melihat dari aspek strategik, secara strategis, bahwa saat ini di antara nama-nama yang ada di publik, belum ada yang mewakili daripada pemilih pemula. Belum ada itu yang mewakili, bahwa sebagai catatan, pemilih pemula saat ini lebih dari 50%. Kalau saya nggak salah 52%, bahkan lebih, ya, sampai 56% pemilih pemula. Jadi tentunya orang yang paling tepat yang ada di beberapa daftar atau list pada saat ini cuma Mas Gibran. Orang yang mewakili pemilih pemula, karena dari sisi usia beliau masih di range-nya usia pemilih pemula, ya kan, mendekati, dan tentunya beliau adalah orang yang sebenarnya harusnya paling tahu kepentingan aspirasi daripada para pemilih pemula ini nantinya. Nah, yang berikutnya juga bahwa bukan hanya aspek itu saja, yang kedua adalah aspek kemampuan dan kapasitas dan kapabilitas. Dari sisi kemampuan, beliau bukan orang baru. Jadi kalau dikatakan ada yang mengatakan orang baru berkiprah segala macam, tidak, bahwa beliau saat ini sudah menjadi kepala daerah, prestasinya juga sudah ada, jadi sudah berpengalaman dan sudah berprestasi. Ya. Kedua aspek ini yang menjadi pertimbangan kami untuk mengajukan Mas Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo. Jadi secara ofisial, secara resmi, kami advokat LISAN
mengajukan nama Mas Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo di 2024. Jadi artinya pasangannya Pak Prabowo dan Gibran untuk 2024. Sementara Sunan Kalijaga mengutarakan pentingnya tongkat estafet kepemimpinan dari generasi muda, yaitu Gibran Rakabuming, yang punya prestasi dan bibit dan bobot yang jelas serta perilaku yang baik. Sebab itu, Sunan Kalijaga begitu antusias ketika Gibran Rakabuming mewakili generasi milenial untuk dicalonkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Capres Prabowo Subianto. Lisan itu ingin ke depan melihat kebutuhan bangsa ini bahwa harus ada tongkat estafet dari kaum muda, adik-adik kita atau anak-anak kita. Mungkin sudah kita ketahui semua kenapa sih anak-anak muda kaum milenial itu agak sedikit antipati terhadap politik saat ini, karena melihat ya orangnya dia lagi, bapak-bapak gua, mungkin juga ada itu kakek gua gitu loh, ya om gua, jadi senior dan senior lagi, yang dimana seharusnya kalau diberi kesempatan anak-anak milenial itu tentunya ya bisa juga berkiprah, berprestasi seperti yang saat ini Bapak Joko Widodo sebagai presiden kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kaum milenial menjadi staf khusus presidennya, ya, lalu juga memberikan kesempatan kepada menteri-menterinya gitu, dari kalangan anak-anak muda. Maka saya juga sangat antusias ketika Pak Ketum bilang Mas Gibran, ya Mas Gibran kita dukung untuk menjadi cawapres di mana dari kaum milenial itu tentunya pastilah banyak yang akan ya melirik daripada Mas Gibran itu sendiri, dan juga memang sudah saatnya Indonesia dipimpin oleh senior seperti Pak Prabowo, lalu didampingi oleh yang junior, ya Mas Gibran, untuk belajar ke depan 5 atau 10 tahun lagi, agar supaya tongkat estafet kepemimpinan Indonesia ini bisa ya kepada generasi muda. Itu mungkin harapan dari saya dan teman-teman di Lisan, bahwa udah saatnya tongkat estafet itu juga diberikan ya kepada yang muda, tentunya bukan yang asal-asal aja, yang orang yang berprestasi, yang bibit bobotnya juga jelas, ya perilakunya juga baik. Kita bisa lihat deh beberapa lama sih kemarin Mas Gibran memimpin salah satu daerah. Saya kemarin pun sudah meninjau ke sana. Saya bicara dengan Danremnya di sana. Ternyata masyarakat sana juga saya melihat memang ada perubahan yang lebih baik. Walaupun yang mimpin anak muda, ya, tapi bisa merangkul semua lapisan kalangan gitu. Di sana sudah mulai ada masuk konser dewa, udah ada. Benar. Artinya ayolah mari kita sama-sama, kalau yang senior memberikan kesempatan atau teman-teman yang milenial itu mendukung untuk Mas Gibran di 2024 besok berkiprah ya sebagai cawapres daripada Pak Prabowo. Terkait adanya permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengubah batas usia Capres-Cawapres dari 40 menjadi 35 tahun, Hendar Sam menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, Hendar Sam juga mengkritisi ada pembatasan usia tersebut. Pasalnya, dalam UU Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan jelas dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Posisi Lisan adalah menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi.
Jadi kami tidak akan mencoba mengintervensi hal tersebut. Ini kewenangan penuh dari Mahkamah Konstitusi. Bagaimana nanti pergulatan akademik di sana. Kami juga para advokat ini sebenarnya paham ya bagaimana hukum konstitusi itu, ya kan, azas-azas dan nilai-nilai konstitusi itu yang terus bergerak dinamis. Jadi tidak flat di satu tempat. Artinya apa? Kalau dulu saya bisa katakan kalau dulu suatu nilai, suatu pasal ya yang ada pada undang-undang itu bersifat inkonstitusional, pada saat di kemudian hari itu bisa konstitusional. Jadi hal itu artinya dari sudut pandang kami secara hukum itu sangat memungkinkan. Tapi dengan catatannya bahwa kita sepenuhnya menyerahkan bagaimana pergulatan atau pertarungan argumentasi dari para pemohon dan termohon yang akan ditampung oleh mereka ya. Yang kedua juga kami pengen menyoroti sebenarnya bahwa kenapa harus ada batasan di usia 40? Parameternya juga apa? Ya kan? Parameter usia 40, sedangkan di undang-undang sudah dijelaskan bahwa orang itu berhak untuk memilih dan berhak untuk dipilih. Nah, ketika berhak untuk memilih itu batasan usianya jelas. Ya kan, ketika sudah dewasa secara hukum 16-17 tahun mungkin seperti itu, kurang lebih seperti itu untuk melakukan pilihan. Tapi ketika untuk dilakukan untuk dipilih, kenapa umurnya dibatasin kan gitu. Nah, ini kan menjadi suatu dialektika yang ada nanti di Mahkamah Konstitusi untuk melihat kenapa harus ada batasan umur dan perbedaannya apa dan parameternya atau landasan filosofis umur 40 itu apa. Ya kan, itu yang akan diuji, yang akan di-challenge, ya kan. Nah, kan selain itu juga yang kedua kan isunya selain batas usia juga kan ada kalau sudah pernah menjabat, tidak harus 40, tapi sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, ya dari sudut pandang kita secara hukum bahwa itu masuk akal juga. Kenapa masuk akal? Karena memang untuk menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia tentunya butuh pengalaman sebagai kepala daerah dulu atau apa. Jadi landasan filosofisnya sudah ada sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menyikapi hal tersebut dan memberikan putusan yang tepat sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat pada saat ini.